Ah, aku menjerit sekeras-kerasnya dan suaranya menggema di seluruh lorong lantai 3 yang sepi itu. Dan setelah itu entah mengapa pandanganku mendadak kabur. Dan secara perlahan semuanya berubah menjadi gelap, sehingga aku tidak ingat lagi apa yang terjadi setelah kejadian itu. Aku terbangun dengan kondisi tubuhku yang tersungkur di kamar mandi. Kepalaku mendadak berat dengan mataku yang sulit terbuka. Cahaya yang masuk melalui celah tirai membuatku sadar bahwa sekarang sudah pagi, dan ketika aku menoleh ke arah jam dinding, aku benar-benar kaget karena sekarang sudah jam 10 pagi. Dengan kondisi tubuhku yang masih lemas, aku mengambil ponselku pada saat itu, dan beberapa panggilan tidak terjawab, dan itu adalah panggilan dari atasanku. Aku tahu bahwa aku seharusnya panik dengan kondisi tersebut, namun pikiranku terlalu kacau. Kejadian semalam membuat kepalaku pusing atas apa yang aku alami. Entah itu mimpi atau kenyataan, namun semuanya nampak begitu nyata. Dan aku benar-benar bingung dengan hal tersebut. Setelah memulihkan diriku, aku menelpon balik atasanku dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Aku berkata bahwa aku jatuh dari tangga rusun, sehingga aku tidak bisa masuk untuk hari ini. Setelah menutup telepon, aku duduk di kasur, mencoba memahami atas apa yang terjadi kepadaku semalam. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk menelpon Pak Iwan yang merupakan pemilik dari unit ini. Mungkin dia tahu sesuatu dengan apa yang terjadi padaku dan apa yang aku lihat di dalam mimpi itu. Aku beberapa kali menelponnya, dan beberapa kali pula dia tidak mengangkat teleponku. Hingga akhirnya setelah menunggu setengah jam, baru Pak Iwan menghubungiku kembali. Dan dia meminta maaf bahwa dia pada saat itu sedang di jalan dan tidak mendengarkan dering telepon dari HP-nya. Awalnya aku ingin langsung membicarakan tentang apa yang terjadi di unit ini, namun belum sempat aku berkata kepadanya. Tiba-tiba dia berkata kepadaku, "Pasti adik mau minta uang sewa itu kembali ya?" katanya dengan nada yang pasrah. Aku mendadak terdiam dan terkejut dengan responnya. Kata-katanya membuat aku semakin berpikir atas unit yang aku tinggali ini. Kenapa dia berkata seperti itu? Apakah dia tahu atas apa yang aku alami? Namun aku kembali menjawab dengan nada yang berbeda. "Bukan Pak, aku hanya ingin tahu tentang lantai 3 ini, karena kemarin aku mengalami kejadian yang tidak mengenakan," jawabku dengan pelan. Terdengar jeda panjang di ujung telepon. Hanya terdengar suara nafas berat dari Pak Iwan selama beberapa detik. Dan nampak ragu atas apa yang akan dia katakan selanjutnya. Dan tidak lama kemudian dia kembali berbicara. "Kalau memang adik mau keluar tinggal bilang saja. Aku gak nahan. Semua orang yang menyewa unitku untuk pergi keluar. Kalau misalkan perlu aku bisa transfer uangnya sekarang. Paling dipotong uang sewa selama beberapa hari saja," katanya sambil menghela nafas panjang. Aku semakin bingung, apalagi ketika dia seperti ingin aku keluar dari unit tersebut. Apalagi dia menawarkan untuk mengembalikan uang itu tanpa protes. "Pak," kataku pelan, "aku masih ingin bertahan di sini, Pak. Karena aku susah mencari tempat lagi apabila aku harus keluar sekarang. Tapi aku hanya ingin tahu atas apa yang terjadi dengan lantai 3. Karena aku seperti merasakan mimpi buruk, dan itu ada hubungannya dengan unit yang ada di lantai ini." Pak Iwan mendadak terdiam lagi, namun kali ini tidak terlalu lama seperti sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia hanya mendesap pelan sambil berkata, "Baiklah," katanya pelan. "Kita bertemu di lantai 1 seperti kemarin. Tapi sebelumnya mohon maaf. Dan kalau misalkan setelah aku ceritakan adik mau keluar, aku hanya bisa pasrah dan mengembalikan uang yang sudah adik transfer." Aku hanya menjawab bahwa masalah keluar atau tidak itu urusan entar. Yang penting
Kita harus bertemu dan mencari tahu apa yang terjadi dengan lantai 3 ini. Hingga akhirnya Pak Iwan mengakhiri panggilan tersebut tanpa berkata-kata lagi, dan itu membuat perasaanku semakin campur aduk. Apakah dia tahu sesuatu, dan kenapa dia seperti pasrah ketika aku berbicara tentang lantai 3 ini? Setelah 1 jam berlalu, akhirnya Pak Iwan kembali datang ke rusun itu. Awalnya, aku mengajaknya ke lantai 3 agar aku bisa menunjukkan apa yang terjadi di unit tersebut dan unit 33 yang ada di depannya. Namun lagi-lagi Pak Iwan tidak mau naik ke atas. Malah dia berkata bahwa dia akan menunggu di warung kopi yang ada di dekat rumah susun itu. Aku akhirnya keluar kamar dan mengikuti apa yang dia katakan. Setelah bertemu dengannya, wajah Pak Iwan tampak lebih muram dari sebelumnya. Matanya seperti terus menghindari tatapanku dan dia hanya bisa menunduk pelan sambil menyeruput kopi yang ada di depannya. Awalnya aku kembali meyakinkan dirinya bahwa aku tidak akan keluar dari unit itu dan hanya ingin tahu tentang lantai 3 dan segala keanehan di dalamnya. Setelah beberapa kali aku mendesaknya, dia akhirnya mau bercerita. Dan di sana aku baru sadar bahwa lantai 3 itu memang kosong, benar-benar kosong, dan tidak ada satupun manusia yang ingin menyewa unit-unit di lantai itu selain aku. Mereka lebih memilih lantai 1 dan 2. Bahkan mereka lebih rela naik lebih tinggi ke lantai 4 dan 5 daripada harus tinggal di lantai 3. Ada satu alasan kuat kenapa mereka melakukan hal itu. Karena beberapa tahun yang lalu, ada kebakaran besar di rusun itu, dan hal itu terjadi di unit 33 yang letaknya ada di seberang unitku. Ketika kebakaran itu, ada satu anak yang terjebak bernama Sari di sana. Entah mengapa dia terjebak dan tidak bisa keluar. Awalnya para warga rusun menyangka bahwa unit itu kosong karena kedua orang tuanya bekerja. Namun ketika kobaran api melahap unit itu sampai habis, terdengar sebuah jeritan dari dalam sana, dan ketika mereka mencoba untuk membantunya, hal itu sudah terlambat. Pak Iwan menghela nafas ketika menceritakan hal tersebut. Sejak saat itu lantai 3 jadi angker. Para penghuni yang awalnya menempati lantai 3 seperti keluargaku seringkali diganggu oleh Sari. Dia layaknya anak kecil yang suka mengetuk pintu, berlari di lorong, bahkan suka menampakkan diri di setiap unit yang pernah dia masuki di lantai tersebut. Sehingga para penghuninya memilih pindah lantai dan pindah dari rusun itu, termasuk aku. Awalnya aku ingin menjual unit itu, namun karena apa yang terjadi pada saat itu membuat unitku susah terjual, dan aku memutuskan untuk menyewakannya. Semua penyewa tidak ada yang lama tinggal di unitku, bahkan ketika aku memberikan harga yang murah, mereka semua tidak bertahan lama. Semuanya gara-gara Sari yang sering muncul di sana, dan itu membuat mereka ketakutan seperti yang adik alami semalam. Aku hanya menatapnya dengan perasaan yang berat. Jantungku berdetak kencang, dan aku hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun dari sana aku bisa mengetahui semuanya, dan apa yang aku alami semuanya masuk akal. Mungkin Sari datang karena dia hanya ingin ditemani, dan dia datang ke unitku hanya berkenalan. Atau mungkin dia tidak sadar bahwa dia bukan lagi manusia. Aku hanya bisa mengangguk pelan, dan setelah aku mendengar dari Pak Iwan, aku memutuskan untuk melanjutkan menyewa unit itu, setidaknya hingga akhir bulan ini. Aku kembali menempati unit tersebut, dan ketika malam tiba, Sari yang diceritakan oleh Pak Iwan kembali muncul dengan tanda-tanda yang sama. Dia akan berjalan di lorong mengetuk pintu setiap malam dan mengucapkan hai kepadaku. Aku lebih memilih untuk menghiraukannya sekarang, meskipun itu mengganggu. Walaupun dia muncul berupa bayangan di cermin, aku lebih memilih untuk memakai cermin kamar mandi pas siang hari.
karena menurutku lebih aman dibandingkan malam hari. Aku mulai bertahan dalam beberapa malam. Aku juga mulai terbiasa dengan langkah Sari di lorong sunyi lantai 3. Namun meskipun aku berusaha mengabaikan semuanya, ketakutanku tidak sepenuhnya hilang. Aku bertekad untuk terus bertahan setidaknya sampai akhir bulan, di mana aku bisa pindah ke tempat yang baru dan meninggalkan unit yang menyeramkan ini. Tapi sepertinya aku hanya mampu bertahan hingga minggu kedua. Semakin lama gangguan itu muncul, secara perlahan aku merasakan lelah secara fisik dan mental. Bahkan hal itu berimbas dengan pekerjaan di kantor. Aku yang tidak bisa tidur membuatku telat bangun dan terlambat kerja, sehingga konsentrasiku terpecah antara pekerjaan dan kejadian aneh yang ada di unit itu. Memasuki minggu ketiga, ada sebuah panggilan dari atasanku yang bisa menjadi alasan bagiku untuk pergi dari unit ini. Aku dipindahkan ke salah satu kantor cabang di Pandeglang. Hingga tanpa pikir panjang aku langsung menerima hal tersebut. Dan ketika aku memberitahukannya kepada Pak Iwan, aku bisa meninggalkan unit tersebut tanpa ada rasa bersalah kepadanya. Aku meninggalkan unit itu dan tidak pernah kembali hingga saat ini. Aku juga tidak pernah mencari tahu apa yang terjadi setelahnya. Karena setelah aku bertugas di Pandeglang, aku dipindahkan lagi ke Jawa Timur hingga hari ini. Namun meski sudah bertahun-tahun berlalu, ingatan tentang unit itu tetap melekat di benakku. Dan kadang-kadang di dalam keheningan malam aku masih bisa mendengar suara langkah kecil dan ketukan pintu, meskipun itu hanya perasaanku saja.